bersama tim kuasa hukum Neng Wika, Mas Kris, sudah melakukan proses mediasi antara Neng Wika dan mantan manajernya. Alhamdulillah disepakati bahwa kita menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian yang sangat sudah membantu untuk memediasi, menyelesaikan permasalahan ini terhadap klien kami, dan juga semua pihak yang sudah sangat membantu, rekan-rekan penyidik dan tim kuasa hukum dari pihak mantan manajer juga alhamdulillah diselesaikan secara kooperatif dan juga diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan juga kami mendapat informasi juga sudah ada, mungkin tadi udah ada klarifikasi juga. Ya memang klarifikasi tersebut adalah memang bukan hanya dari permintaan dari klien kami, tapi dari pihak keluarga juga ya Neng. Yeah. Agar semua sudah clear dan kita juga sudah mencabut laporan juga secara resmi. Yeah. Dan kemudian ya tinggal kembali ke Neng Wika. Tapi yang pasti alhamdulillah sudah hampir berjalan berapa bulan ini, hari ini bisa selesai dan klien kami juga bisa kembali fokus untuk menjalani pekerjaannya. Jadi tadi semua persyaratan mungkin sama Mas Kris sudah ditandatangani sebagai perwakilan dari kuasa hukumnya Wika dan juga sudah ditandatangani juga oleh klien kami Neng Wika untuk mencabut dan perdamaiannya. Tadi alasannya bang berdamai mungkin kata abang ada poin yang akhirnya dua-duanya kita dulu nih untuk menyelesaikan bersama Pak. Ya kan seperti kami sampaikan dari awal bahwa mereka ini pernah bekerja bersama, ada hubungan emosional yang sudah pernah terjalin dan juga ya karena ya kerjasama antara pihak pengacara kuasa hukum saya dan Mas Kris dan juga pihak kuasa hukum dari pihak mereka, bagaimana caranya memediasikan, bagaimana kita memformulasikan konstruksi hukumnya juga, bagaimana kita caranya untuk bisa sebagai pengacara kita bertugas untuk menyampaikan nasihat kalau case ini berlanjut seperti apa, tapi kalau damai itu lebih indah dan lebih baik ya alhamdulillah klien kami dan pihak klien dari rekan kami juga sama-sama saling sepakat dan mufakat lah intinya. Bentuk mungkin deal-dealannya gimana nih bisa berdamai, apakah mengikhlaskan kerugiannya atau ada pengembalian uang dari dana, karena kan jumlahnya cukup besar ya? Ya intinya dari sana udah ada itikat baik dan aku juga selama ini juga udah banyak ngobrol sama keluarga dan memang keluarga juga ya udahlah coba untuk ya udah kita ikhlaskan karena memang juga dari mantan manajer sudah berusaha untuk ya menyelesaikan lah. Jadi ya kalau dibilang kerugiannya besar atau enggak ya intinya udah selesai. Karena juga aku pengen supaya jalan lagi ke depannya fokus untuk ke depannya supaya juga nggak ada hal-hal yang mengganggu karena ya kalau terusan kita ada di sini juga itu kan juga ya buang waktu gitu. Tiap hari nelfonin kita soalnya. Karena ini ya apa namanya emergency call selalu 24 jam jadi kadang udah selesai ini kalau kita telepon masih diangkat. Oh ya angkat dong kalau ada pulsa. Tapi trauma nggak sih Kak? Ya itu mah ya jadi pelajaran lah buat kedepannya supaya lebih hati-hati lagi ya mudah-mudahan ini juga nggak terjadi juga sama yang lain, cukup berhenti di aku aja dan semoga ini juga ada hikmah buat kita semua dan sekali lagi aku mau ucapin terima kasih juga untuk pihak kepolisian, penyidik yang udah benar-benar apa namanya ya memediasi kita, menjembatani selama proses ini dan mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik dan gak ada lagi masalah kayak gini. Itu untuk berdamai kan akan memperkerjakan Mbak Iqbal ini? Ya nggak mungkin lah kalau itu. Dicabut per hari ini juga ya? Iya. Keduanya. Baik yang di Krimum maupun. Iya. Karena kakak
dilaporkan untuk apa Kak perkaranya? Kan kemarin itu udah. Kondisi mama sekarang gimana? Alhamdulillah. Udah sehat, udah baik, normal semuanya. Kak, tadi pertemuan dengan mantan itu mungkin ada pembicaraan apa mungkin ketika pertama kali bertemu kan sudah Saling maaf. Nggak ada sih, ya udah lebih ya minta maaf, ya udah mau dia maafin ya udah selesai gitu. berarti memang ada pengembalian sejumlah dana atau gimana? Ya intinya ada penyelesaian itu internal antara mereka ya. Internal kami juga tidak, ini hanya mereka yang lebih mengetahui, tapi intinya sudah selesai, sudah sepakat, musyawarah mufakat. Bagaimana caranya kita kemarin memformulasikan untuk perdamaian tuh antara kami dan kuasa hukumnya, ya alhamdulillah ketemulah titik temu untuk sepakat berdamai. Masih ada dendam nggak sih? Enggak lah. Kau udah ikhlas? Udah lah, udah ya harus ikhlas. Ya mudah-mudahan nanti rezekinya kan dari Allah nanti. Depan lebih baik. Biar Allah yang kasih lagi, amin. Terima kasih teman-teman semuanya, thank you ya. Assalamualaikum. Bye. Oke. Oke, aman. Namanya siapa? Sandy aja. Astaga. Makasih Ya, Kak. oke. Thank you Kak Wika. Update ya? Oke. Sebentar. Iya soalnya. Ya, oke udah. Ya. Bang mungkin laporan Fuji gimana sejauh ini udah sampai mana? Terkait laporan Kak Fuji, kita lagi siapin beberapa saksi. Harusnya sih minggu ini tuh ada saksi tambahan, tapi tadi kami dapat informasi dari saksi yang kita akan hadirkan belum bisa hadir, tapi kemungkinan insya Allah minggu depan akan dihadirkan di Polres Jakarta Selatan. Kemudian setelah itu ada pemeriksaan tambahan untuk Fuji dan ada beberapa stafnya yang memang dulu bekerja di situ. Kurang lebih 2. Tapi intinya kalau data-data sama bukti beberapa sudah kita sampaikan kemarin. Yang sempat memberikan ke sana rekan saya Neo Sandi Purba yang sudah menyampaikan beberapa bukti, sisanya nanti tinggal kita melengkapi di minggu depan juga bersamaan dengan saksi yang akan kita hadirkan. Bang, untuk hitung-hitungan kerugiannya memang sudah Belum ketemu karena lagi dikalkulasi menggunakan audit karena ada beberapa barang juga, ada beberapa uang juga. Yang barang yang kita lagi tanyakan ke Fuji bukti-bukti pembeliannya itu, karena kan ada beberapa juga yang kayak semacam kado dihadiahkan, itu kan yang harus kita buktikan nantinya pada saat menyampaikan bahwa ini hilang, buktinya apa gitu loh, kan harus ada. Makanya kita lebih fokus barang-barang yang memang dibeli langsung sama klien kami gitu loh. Jadi kalau untuk yang pemberian ya kami kesulitan untuk cari buktinya karena kan harus memeriksa orang lagi dan lain-lain, kita nggak tahu kan. Jadi kita lebih fokus kepada barang yang memang dibeli dan juga yang memang dimiliki sama Kak Fuji dari sebelumnya. Jadi bisa diartikan untuk kerugiannya bakal bertambah ya Bang ya? Ya pasti akan bertambah, dan orangnya juga kan kita nggak tahu apakah ini pelakunya dia hanya sendiri ataukah dia bersama-sama atau ada kerjasama, itu yang kita sampai sekarang belum tahu. Karena kan kemarin tuh pas sebulan 2 bulan lalu tuh mau meriksa klien kami Kak Fuji, cuman kebetulan lagi sempat ada kerjaan di luar jadi belum sempat mendalami. Jadi insya Allah minggu depan nih kita mau meeting lagi karena udah hampir 1,5 bulan kita nggak ketemu. Tapi untuk saat ini kerugiannya totalnya berapa? Itu aku belum tahu berapanya karena masih kecil-kecil endorse yang di sini dan kita kan juga harus kerja sama pihak yang kemarin memberikan pekerjaan juga kan, karena kan ada yang kemungkinan mau datang, ada juga yang nggak mau pusing, jadi nggak mau, makanya kita harus juga temuin mereka. terduganya baru satu Bang? Sementara 1, tapi kerjasama dengan siapa kami tidak tahu. Ada kemungkinan berdamai juga nggak sih kayak sih? Atau menyusul yang Kayaknya yang ini, aduh, cukup berat? karena terlalu banyak cerita yang menurut saya dari klien kami, dari Kak Fuji juga, ya gitu deh. Kayaknya, ya nggak tahu ya.
Ya kami berharap sebagai kuasa hukum sih kalau bisa selesai alhamdulillah bisa berdamai ya seperti Mbak Neng Wika. Tapi kayaknya kalau ini ya mudah-mudahan kalau bisa selesai ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak berarti kan lanjut sama seperti yang dulu kan. Nah, terduga terlapor sudah diperiksa atau belum sih Bang? Atau masih Belum. pihak Fuji aja nih? Belum, masih pihak kita. Kita lagi ngelengkapin karena kemarin terkait pemeriksaan itu terpotong karena ada yang keluar kota. Terus juga kita lagi nyari saksi untuk mendukungnya juga kita lagi komunikasi. Agenda pemeriksaan selanjutnya sudah tahu Bang tanggal berapa? Minggu depan harinya nanti aku kasih tau teman-teman deh. Pas Sejauh ini terduga ini belum pernah ada inisiatif baik ya untuk aku harus tanya itu langsung ke Fuji karena yang komunikasi pihak internal dari manajemennya Fuji. Kalau ini kan bisa dibilang udah 2 kali ya kena Fuji. Ah. Gimana sih kalau dari abang sendiri untuk kasih wejangan ke Fuji ketika Ya, ada masalah yang sama lagi? Mungkin lebih milih rekan kerja ataupun yang membantu harus lebih selektif lagi. Bahkan juga kemarin kami sampaikan kita juga siap gitu loh sebagai ya udah seperti kakak, seperti keluarga, kami hubungan baik sama Pak Haji. Aku akan sampaikan ke Kak Fuji nanti ke depan kalau kita nyari mungkin kita bisa ngobrol dulu, bisa ngobrol sama kita calon-calon yang mungkin mau kerja sama Fuji. Bisa kita ajak ngobrol, kita bisa screening juga apakah latar belakang dia kerja sebelum di sini seperti apa. Kita bisa bikinkan surat dulu sebelum bekerja supaya mungkin lebih lebih detail lah, lebih supaya kedepannya tidak terjadi lagi seperti hal ini. Fuji dan keluarga apa sih yang mau disampaikan Bang? Atau ada yang disampaikan ke Abang? Ya, sementara ini masih proses hukum, masih berjalan. Itu mengganggu kinerja dia dalam berkarir. Pastilah. Kasus ini. Bang, pemeriksaan minggu depan itu Fuji atau saksi-saksi? Sementara masih saksi, tapi nanti di berikutnya Fuji. Nanti kami informasikan. Di Polres Jakarta. Jakarta Selatan. Itu saksinya mantan manajernya juga. Aku belum tahu siapa nih. Karena aku belum ketemu. Ya masih di luar negeri ya? Apa udah pulang? Aku belum komunikasi lagi. Saksi dari Fuji. Bukan. Fujinya nggak tahu deh lagi di luar gitu belum. Aku belum telepon karena aku juga baru balik di luar kota. Oke. Ya, thank you Mbak. Bang tadi rekannya siapa namanya Bang yang di sini Bang? Rekannya Abang tadi yang samping. Wijayano Hadi Sukris. Kamu WA saya nanti aku kasih. Oh iya. Audio Jungle.